Saya waktu dagang, ada yang manggilin, Mayana mau serayam tak anak kurang, jadi saya nyebrang. Pas saya nyebrang udah pinggir, motor ada dari kidung dari lor. Senggol motor, berbalik, meledak, kepalanya kena coran. Pas saya kehantem, ini saya jatuh, udah saya pingsan, gak inget apa-apa. Kondisinya udah tidak memungkinan lah, sampai begitu parah lah. Sampai saya tuh gak mengira tuh, aduh, udah nggak tipis lah. Ini katanya harapannya diponisnya kecil, harapan dianya. Saya sempet shock, keretakannya fatal. Dokter aja harapannya kecil gitu kan. Sewaktu Ibu Yana dikirim ke unit gawat darurat, dokter yang berdinas di gawat darurat melakukan pemeriksaan protap menurut ATLS dan dinyatakan cukup stabil. Setelah dinilai, ternyata tingkat kesadaran Bu Yana itu mengalami penurunan atau tidak sadarkan diri. Dari situ ternyata kita mendapatkan hasil pemeriksaan CT scan adanya pendarahan di dalam otak. Pendarahan tersebut hanya diintip hanya 5 menit saja dan diperkirakan dengan tingkat kesadaran yang terus menurun, pendarahan itu yang terlihat ada CT scan semakin waktu semakin bertambah. Setelah mendapat laporan demikian, saya menjelaskan ke keluarga mengenai saran untuk operasi. Ya kayak kita kan kaget, kenapa dioperasi? Kata dokter dijelasin, ini dioperasi itu karena ada gumpalan darah di kepala, karena ini retak. Menurut dokter kan sebelum dioperasi 3 bulan komanya, kemungkinan kecil. Dan keberhasilan operasi yang terus terang ya tidak tinggi. Saya sempat shock begitu dokter menjelaskan bahwa ini keretakannya fatal. Kalau misalnya sembuh ya dia sebelah bisa lumpuh, kalau enggak bisu gitu kan. Kalau udah diponis sama dokter mah. Sewaktu dibawa ke kamar operasi, saya melakukan tindakan desinfeksi dan membuka tempurung kepala dan mendapatkan bahwa pendarahannya memang benar ternyata bertambah dan bengkak otaknya begitu hebat. Akhirnya setelah mengambil bekuan darah, menghentikan sumber pendarahan, seperti diperkirakan sebelumnya, ternyata otak Bu Yana itu sangat bengkak. Karena bengkak tersebut, maka sesuai dengan standar pelayanan bedah saraf, tempurung kepala Bu Yana itu tidak bisa dikembalikan saat itu juga. Sehingga untuk sementara, saya putuskan untuk simpan di bawah kulit di perut. Hal itu dilakukan karena apabila otak bengkak dan ditutup dengan tempurung kepala, bengkak tersebut dapat menekan batang otak. Apabila batang otak tertekan, di situ ada pusat kesadaran, pusat nafas, pusat denyut jantung, itu bisa berhenti semua. Dengan melakukan tindakan dekompresi atau menunda untuk mengembalikan tempurung kepala ke kepala, maka diharapkan penekanan tersebut tidak terjadi di batang otak dan otak dapat ruang tambahan untuk mengembang. Setelah menjalani operasi tersebut, Ibu Yana sementara ditidurkan, dibantu mesin nafas di ICU. Ya lagi nanti kita operasi, ya kita ada rasa takut itu ada. Tipis lah harapan saya mah buat saudara saya hidup tawa normal kembali gitu. Ternyata sebuah keajaiban, dalam beberapa hari Bu Yana mampu bernafas tanpa bantuan mesin nafas. Tingkat kesadarannya semakin hari semakin meningkat. Sampai pada akhirnya dokter memutuskan untuk menghentikan ketergantungan mesin nafas dan Ibu Yana dapat bernafas spontan sendiri. Berangsur-angsur tingkat kesadarannya kembali pulih. 5 hari belum ingat, pas udah mau 5 hari ingat, baru saya sama dokter minta makan. dokter saya pengen makan gitu. Minta makan habis operasi, itu yang saya kagetnya. Di ICU 6 hari, di ruang rawat inapnya 3 hari. Tapi alhamdulillah, berkat Allah yang Maha Kuasa tuh, kakak saya atau saudara saya tuh normal. Kayak semula, tinggal nunggu kesembuhan totalnya lah gitu. Banyak-banyak terima kasih aja, perawatannya cakep, dokternya hebat, rumah sakitnya juga lebih hebat. Ya kalau rumah sakit Mandaya tuh memang sangat-sangat memuaskan lah hasilnya. Alhamdulillah lah atas tim medis Mandaya
Terutama dokter Mekelnya, terima kasih udah mau berkunjung ke keluarga besar Bu Yana. Terima kasih banyak. Tidak lebih dari 2 minggu, Ibu Yana sudah bisa kembali ke rumah, berobat jalan, dan saat ini bisa berkumpul bersama keluarga kembali. Demikian sepenggal kisah Ibu Yana yang mengalami cedera kepala dan mendapatkan pelayanan bedah saraf di Mandaya Hospital Karawang.